Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Ketiga adalah zakat hewan, ternak, dan yang keempat adalah zakat pedagang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, sebelum masuki sesi yang pertama, yaitu nasihat muqaddimah yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami informasikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di sana ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih kepada radio-radio tersebut atas kerjasamanya untuk menyiarkan program ini di berbagai daerah. Selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhal. Barakallahu fiik. Fikabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ayolah ikhwah, di era globalisasi dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini, banyak norma-norma dan etika-etika yang semula dijunjung tinggi di masyarakat seakan terlupakan, bahkan diabaikan. Seakan ada persepsi bahwa era globalisasi ini tidak lagi relevan dengan berbagai etika norma yang ada. Dengan kata lain, etika dan norma yang ada sudah sepatutnya ditinggalkan dan berganti dengan norma-norma, tata cara, etika yang modern, yang sejalan dengan kecepatan informasi, keterbukaan informasi. Sehingga etika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua seakan tidak lagi diajarkan, tidak lagi diterapkan. Demikian pula etika dalam berinteraksi sosial secara umum, termasuk ketika kita berinteraksi dengan ahlul ilm, para ulama, para kiai, para ustadz, para da'i, orang yang Allah berikan kelebihan ilmu dibanding kita. Sehingga ketika kita bertanya, etika-etika itu seakan dianggap sebagai sesuatu yang telah expired date, kadaluarsa. Apalagi ketika interaksi itu terjadi menggunakan media sosial, Twitter, minimal WhatsApp, SMS, atau kolom chat di grup dan seterusnya. Padahal etika-etika yang telah diajarkan oleh para ulama, digariskan dalam Islam, itu akan selalu relevan di sepanjang masa. Dan etika-etika tersebut adalah bagian dari keindahan interaksi dalam Islam. Karena pada kesempatan ini saya mengajak para pemirsa dan para penyimak dimanapun Anda berada untuk kembali menyadari bahwa keterbukaan informasi, kemudahan berkomunikasi, berinteraksi, dan juga
mendapatkan informasi jangan sampai menjadikan kita lupa akan etika dan adab, termasuk ketika kita berinteraksi dengan para ulama, para ahli ilmu, bertanya dan mencari tahu atau minimal bertegur sapa. Salah satu hal yang perlu saya ingatkan pada kesempatan ini bahwa idealnya ketika kita berinteraksi dengan siapapun, terlebih ketika kita bertanya tentang ilmu, keikhlasan, ketulusan niat itu adalah pondasi dari semuanya. Bertanyalah karena ingin mencari kebenaran, ingin mengetahui hukum Allah dan untuk diamalkan, bukan bertanya untuk menguji, bukan bertanya untuk banding-membandingkan fatwa ataupun pendapat, atau bertanya sekedar iseng untuk wawasan. Karena ilmu, hukum Allah Subhanahu wa taala bukan berita koran, tetapi itu adalah hukum Allah yang harus kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah diajarkan Rasulullah, maka terima, amalkan, jalankan. Wa ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Tidak ada pilihan bagi orang yang beriman, betul-betul beriman, kalau diajak, diseru untuk mematuhi Allah dan Rasulnya, kecuali mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh. Jangan sampai karena keterbukaan informasi, oh penjelasan Ustadz ini kok tidak sesuai dengan selera saya, mudah kirim WA lagi, kirim pesan kepada yang lain. Bukan karena penjelasan itu tidak didukung dengan dalil, tetapi apa? Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan kenyamanan, tidak sesuai dengan apa yang sudah terlanjur dipraktekkan. Lain halnya bila kita memang mendapatkan jawaban yang ternyata tidak didukung oleh data, tidak didukung dengan dalil. Apalagi terbukti bertentangan dengan dalil yang telah kita pelajari. Maka wajar bila kemudian mencari lebih lanjut untuk mengetahui manakah jawaban penjelasan yang lebih relevan, lebih tepat dengan dalil. Sehingga hendaknya kita bertanya untuk betul-betul mendapatkan ilmu dan kemudian mengamalkannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang kalian tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Yang kedua, ketika kita bertanya, sebelum bertanya, carilah informasi selektif kepada siapa Anda bertanya. Bertanyalah kepada orang yang menurut Anda dia adalah orang yang paling layak, paling berkompeten untuk merespon, menanggapi pertanyaan Anda. Karena perlu kita ingat pula bahwa kebodohan, ketidaktahuan itu adalah sebuah penyakit. Penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, kudis, koreng, atau yang sejenis, luka, bukan. Penyakit itu ada penyakit sosial, ada penyakit ideologi, ada penyakit batin. Nah, kebodohan itu adalah bagian dari penyakit sosial. Penyakit sosial karena dari kebodohan muncullah pelanggaran, muncullah sikap-sikap yang tidak benar, tindakan ucapan yang tidak benar. Nah, obatnya hanya ada satu, yaitu bertanya. Innama syifa'ul as-su'al, kata Nabi. Sejatinya obat penawar kebodohan itu adalah bertanya. Nah, sebelum Anda bertanya, carilah yang orang yang paling berkompeten. Seperti ketika Anda mau berobat, carilah dokter yang paling berkompeten, dokter yang pengalaman, dokter yang recommended, dokter yang manjur, kata orang. Demikian pula dalam masalah ilmu, masalah bertanya, jangan hanya yang penting dia kan juga dikenal sebagai ahli agama, dia juga penceramah, dia juga sering tampil di televisi atau tampil di media, dia juga banyak menulis di medsos dan lain sebagainya. Tidak. Bertanyalah kepada orang yang paling berilmu menurut Anda. Seperti ketika Anda berobat, carilah dokter yang paling manjur, paling pakar dalam masalah ini. Yang ketiga, ketika Anda bertanya, karena memang tujuannya adalah untuk mencari tahu, untuk diamalkan, maka status sebagai penanya itu idealnya adalah status orang yang tidak tahu. Maka sangat naif, sangat disayangkan bila
ketika bertanya ternyata Anda sudah memiliki jawaban sebelumnya. Sehingga ketika jawabannya tidak sesuai dengan apa yang sudah Anda dengar, sudah Anda baca, kemudian Anda berbalik bukan bertanya tapi menjadi pendebat. Menjadi orang yang menyangkal. Oh, tapi ini dan itu dan itu. Subhanallah. Kalau memang Anda sudah tahu, untuk apa Anda bertanya? Kenapa Anda membandingkan? Dan yang terakhir, ketika kita bertanya tentu pertanyaan itu bagian dari interaksi sosial ya. Sampaikan dengan kata-kata yang santun, sampaikan dengan kata-kata yang lugas, sampaikan dengan kata-kata yang betul-betul layak ya. Layak untuk diutarakan dalam forum pertanyaan baik formal ataupun tidak formal. Tapi kalau Anda bertanya misalnya, Anda mengucapkan salam saja dengan singkat ASWT misalnya. Kemudian Bismillah BSM disingkat. Kemudian Anda bertanya pun penuh dengan singkatan. Kata-katanya disingkat pendek-pendek semuanya. Seakan-akan Anda tidak ingin capek nulis. Takut kuota Anda habis. Sudah gitu di akhir pertanyaan ditanya, harap dijawab secepat mungkin, sejelas mungkin, penuh lengkap dengan dalil dan perbandingan pendapat para ulama dan yang paling rajih. Subhanallah. Anda bertanya saja pelit, disingkat-singkat. Udah gitu minta jawabannya paling cepat, lengkap, paling rajih, dilengkapi dengan dalil dan juga dengan bahasa yang lugas, jelas. Subhanallah. Ini etika yang sangat buruk. Sudah gitu Anda bisa jadi bertanya di waktu yang Anda tidak peduli. Anda bertanya lewat medsos, lewat WA, minta untuk segera dijawab. Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang Anda tanya. Bisa jadi dia sedang berceramah, bisa jadi dia sedang ada kegiatan, bisa jadi dia sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjawab. Ketika Anda baru 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan mungkin setengah hari bisa jadi Anda belum direspon, kemudian Anda balik bertanya. Kok tidak dijawab? Sudah ditanya. Subhanallah. Padahal bisa jadi orang yang Anda tanya itu sedang mengendarai kendaraan. Sejak sebelum Anda bertanya hingga ketika Anda berkirim ulang pertanyaan itu, dia sedang berada di perjalanan yang memang tidak boleh dia merespon. Akan sangat berbahaya ketika dia merespon WA Anda atau SMS Anda. Kalau memang Anda betul-betul ingin mendapatkan jawaban, Anda datangi ke rumah orang yang berilmu tersebut. Agar Anda tahu sedang apa dia. Bisa jadi dia sedang tidak di rumah. Bisa jadi dia sedang bekerja. Bisa jadi dia sedang sakit. Bisa jadi dia dalam suasana yang sedang tidak kondusif untuk merespon pertanyaan. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak para pemirsa untuk menyegarkan kembali memori kita, merefresh kembali etika kita dalam berinteraksi terlebih dengan para ulama. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Ahlan wa sahlan. Demikianlah nasihat muqaddimah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Baik, selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan para pendengar radio sekalian. Apabila ingin bertanya, berkonsultasi seputar fikih muamalah, fikih jual beli dan muamalah kontemporer, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Ya. Dari saudara Rafli Adi di Aceh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang guru, di sekolah Ana melaksanakan kegiatan pelatihan. Seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari, namun hanya dilaksanakan 1 hari, itu pun hanya formalitas, agar uang kegiatan bisa keluar dan ditandatangani oleh para peserta kegiatan itu. Dengan kegiatan tercatat 5 hari. Atas saran dari kepala sekolah, uang tersebut dibelikan untuk pakaian seragam guru.
Pertanyaan pertama, apakah hukum ana menerima baju seragam guru tersebut? Yang kedua, seharusnya uang tersebut dikemanakan? Apakah ana sebaiknya tidak usah menerimanya? Syukran, jazakumullah khairan. Dari saudara Rafli Adi. Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Rafli Adi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. Man ghasya falaysa minna. Siapapun yang dengan sengaja menipu, memanipulasi, maka dia tidak termasuk dari golongan kami, kata Nabi. Nah, kalau ternyata kegiatannya hanya sehari atau 2 hari, tetapi laporannya adalah 5 hari, semua orang tahu, tanda tangan, dan itu dilaporkan kemudian cairlah anggaran, maka ini adalah bentuk dari korupsi atau ghish, atau perbuatan curang yang nyata-nyata haram. Sehingga Anda tidak berhak untuk menerima, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk barang. Anda harus menolak. Kalau Anda tidak bisa menolak, maka Anda harus mengembalikan nilainya. Berapakah nilai seragam yang diberikan kepada Anda? Anda kembalikan ke instansi Anda atau ke lembaga Anda, karena memang itu tidak layak, bukan hak Anda untuk Anda terima, karena Anda hanya melakukan kegiatan sehari atau 2 hari, selebihnya itu adalah fiktif, dan itu hukumnya haram. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara Fadil Al-Fadil, ya, dari Sragen, Jawa Tengah. Ya. Apakah tanam saham itu boleh? Apa saja rambu-rambu syariatnya ya dalam bertanam saham? Dan apakah di Indonesia ini ada tempat menanam saham yang syar'i? Mohon infonya, jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Fadil atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Saham itu adalah dokumen kepemilikan atas persentase tertentu dari suatu unit usaha atau perusahaan. Dan saham itu ada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham dan telah go public, sehingga sahamnya telah dipasarkan secara bebas dan secara terbuka di pasar saham atau di lantai bursa. Namun ada perusahaan-perusahaan yang masih tertutup, sehingga sahamnya tidak diperdagangkan secara bebas. Nah, karena saham itu adalah dokumen formal atas kepemilikan persentase tertentu dari suatu unit usaha, maka hukum saham itu mengikuti unit usaha yang diwakilinya. Kalau unit usahanya adalah usaha yang haram, maka haram. Kalau unit usahanya adalah campur aduk antara yang halal dengan haram, maka itu saham yang syubhat alias bercampur antara yang halal dengan haram. Nah, rata-rata saham yang telah melantai di bursa, maka perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di lantai bursa, tata kelola keuangannya sudah bisa dipastikan menggunakan tata kelola konvensional atau ribawi. Sehingga kalau berhutang dengan bunga, kalau mengutangi pun dengan bunga. Belum lagi praktek-praktek perdagangan yang terjadi bisa jadi tidak sesuai dengan konsep syariah. Karena itu saya tidak menyarankan untuk membeli saham yang telah go public, dipasarkan secara terbuka di lantai bursa. Kalau memang Anda ingin membeli saham, carilah perusahaan-perusahaan yang masih tertutup. Anda beli sahamnya, atau baik itu perusahaan kecil ataupun yang menengah ataupun yang besar, Anda beli sahamnya untuk Anda benahi, untuk Anda ikut kelola. Karena pemegang saham itu akan duduk di majelis komisaris atau dewan komisaris yang memiliki hak untuk menyuarakan dan mengoreksi kinerja perusahaan tersebut. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Baik. Baik, sudah ada panggilan yang masuk. Kita angkat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pertanyaan dari member Ustadz. Siap Ibu. Terkait dengan audio 16 dan 17. Pertanyaannya, saya mempunyai batu cincin.
dan ingin diikat dengan emas dan membawa batu tersebut ke toko emas. Ya. Saat diskusi, penjual meminta pembayaran di depan untuk upah mengikat batu tersebut ke emasnya. Biaya merangkai batu di luar jual beli emas. Ya. Setelah batu dan emas selesai dirangkai dan menjadi sebuah cincin, barulah kami transaksi jual beli emas. Ya. Maka hal tersebut dibolehkan. Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Itu satu baru, Ustaz. Baik. Yang kedua? Yang kedua itu apa solusi atau alternatif dari riba? Itu maksudnya itu gini, Ustaz. Ya. Apakah dengan memperbanyak sedekah, zakat itu dapat menghilangkan dosa riba? Baik. Satu lagi boleh, Ustaz? Boleh. Silakan, Ibu. Gini, Ustaz. Misal kita melakukan jual beli rumah. Ya. Namun di awal disepakati bahwa si pembeli tidak boleh menjual rumah itu kepada orang lain. Karena pada suatu saat nanti jika si penjual telah memiliki uang, maka si pembeli harus menjual kembali rumah tersebut kepada dia. Ya. Harganya boleh disesuaikan dengan harga pasaran pada saat penjual meminta kembali. Ya. Apakah akad seperti ini diperbolehkan? Baik. Sudah cukup, Ibu? Udah, Ustaz. Baik, Bu. Syukran, jazakallah. Ya, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Aryo di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan cincin emas ya. Ketika ada yang memiliki batu mutiara atau yang sejenis, ingin diikatkan dengan cincin, maka dia datang ke pengrajin emas atau ke toko emas untuk kemudian batu tersebut diikatkan dengan emas. Maka solusinya adalah belilah emasnya dulu 10 gram, 15 gram, bayar tunai, dan kemudian bayar jasa pelekatan batu tersebut ke cincin yang akan yang sudah dibeli tersebut. Ya. Pilihlah cincin yang ada, misalnya cincinnya berbobot misalnya 10 gram, kemudian jasa mengikatkan tersebut bayar, sehingga itu tidak masalah karena berarti telah terjadi transaksi tunai. Adapun serah terimanya tentu setelah pengerjaannya selesai. Itu tidak masalah karena ketika membeli cincinnya sudah ada, terjadi serah terima di saat akad, dan kemudian cincin tersebut diserahkan kembali untuk dimodif, dikondisikan agar batu mulianya tersebut atau batu akik atau yang sejenis bisa terpasang dengan rapi dan bagus ya. Hingga ini tidak masalah. Tapi ketika pembayarannya di belakang, maka ini termasuk riba karena berarti membeli emas dengan transaksi yang non tunai dan itu terlarang hukumnya. Baik, yang kedua pertanyaan tadi, solusi alternatif riba dengan sedekah zakat apakah menghapuskan dosa riba? Bagi orang yang terlanjur terjatuh dalam praktek riba, maka praktek riba itu ada dua pihak ya. Nasabah yang sebagai korban berhutang 10 juta membayarnya 12 juta. Maka sedekah itu dan amal soleh secara umum akan menghapuskan, mengurangi dosa-dosa kita secara umum. Kenapa? Karena dalam konteks sebagai nasabah, sebagai pihak yang berhutang, kita tidak memakan riba. Bahkan kita dizolimi karena kita menerima 10 juta, bayarnya 12 juta. Tetapi ketika kita sebagai na'udzubillah, sebagai pihak yang memakan riba, yang memungut rentenirnya, mengutangi 10 juta, kemudian mendapatkan 12 juta, maka dengan sekedar bersedekah, dengan sholat dan yang lainnya, tidak menjadikan kita terlepas dari dosa riba. Kenapa? Ribanya masih digenggam. 2 juta yang itu merupakan pertambahan dari piutang, dan itulah yang namanya riba, karena kita mengutangi 10 dan kembali 12. Maka di sini ribanya 2 juta. Maka kita tidak akan terbebas dari dosa riba sampai kita kembalikan 2 juta itu kepada debitur kita, kepada orang yang berhutang kepada kita atau nasabah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan
tata cara tobat ini dengan mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun. Kalau kalian memang betul-betul bertobat dari praktek riba, maka pungut saja pokok piutangmu, sedangkan bunganya, ribanya tinggalkan. Jangan diminta, jangan ditagihkan. Ya, maka dengan cara ini kita akan terbebas dari riba. Yang ketiga, Jual beli bersyarat, Ustaz. taib. Ya, ketika seorang menjual rumah atau aset yang lain, kendaraan atau tanah, berkata, ini saya jual 100 juta kepada Anda, kalau nanti setahun yang akan datang atau tanpa batas waktu, kalau nanti saya punya uang, saya akan beli kembali dengan harga real, harga pasaran di saat pembelian kembali atau di saat payback, pembelian kembali. Maka tidak masalah kalau itu pembelian kembali itu mengikuti harga pasar. Kalau harga pasarnya naik, ya naik. Kalau harga pasarnya turun, ya dia beli dengan harga yang lebih murah. Itu insya Allah tidak masalah, dan syarat itu wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi sehingga pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang lain. Dan ini seringkali diterapkan di komplek-komplek perumahan, di mana penghuni atau pembeli di rumah di komplek tersebut kadangkala menandatangani persyaratan bahwa mereka kalau ingin menjual, maka harus menjual kembali kepada developer dengan harga real di saat penjualan kembali tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Eri Noviana di Bekasi, Jawa Barat, Ustaz. Ya. Bagaimana solusi untuk kami koperasi karyawan pada layanan kredit barang dalam melayani anggota yang ingin membeli barang, namun barang yang diinginkan berada di daerah lain, di luar daerah, di kampungnya. Semisal membeli motor di Jogja, membeli material bahan bangunan di Surabaya, padahal koperasi berada di Bekasi. Ya. Saudari Eri. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Eri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip dalam bermuamalah jual beli dalam Islam adalah kita tidak dibenarkan menjual barang yang bukan milik kita. Sebagaimana kita juga diharamkan menjual barang sebelum kita memiliki. Jadi kalau kita tidak memiliki barang, maka kita tidak boleh menjualnya. Apalagi bila pembeli ternyata membelinya dengan skema cicilan, alias dia tidak membayar tunai. Maka kalau kondisinya semacam ini, kita akan terjatuh dalam satu kondisi yang jelas-jelas haram. Disepakati oleh para ulama haram. Barang tertunda, pembayaran tertunda. Barangnya belum kita miliki, baru akan kita adakan setelah transaksi, dan pembayarannya pun juga dicicil, potong gaji. Maka ini yang dikenal dengan bai'ul kali' bil kali'. Menjual barang tertunda, barang yang belum dimiliki dengan pembayaran juga non tunai, maka ini hukumnya haram. Sepakat para ulama akan keharaman transaksi tersebut. Solusinya, yang pertama, kalau Anda ingin solusi sosial, maka Anda hutangi saja karyawan. Hutang tanpa bunga. Ketika dia butuh untuk renovasi rumah di kampung halamannya sana, mungkin di Kalimantan, sedangkan perusahaan Anda di Bekasi misalnya, utangi saja karyawan sejumlah uang untuk dia renovasi rumahnya di kampung, kemudian potong gaji dari penghasilan dia setiap bulan. Tanpa bunga, tanpa keuntungan tentunya. Ini akad sosial. Yang kedua, kalau memang Anda betul-betul ingin mendapatkan profit, keuntungan, maka miliki dulu barangnya, beli dulu barangnya, kirim ke tempat konsumen, setelah itu baru adakan transaksi. Dengan catatan, walaupun barang sudah dikirim, kalau ternyata konsumen membatalkan niat pembelian barang tersebut, maka Anda harus siap. Karena memang belum ada ikatan jual beli. Sampai pun Anda telah mendatangkan barang, mengirimkan barang ke konsumen, belum ada ikatan jual beli, sehingga tidak ada kewajiban konsumen untuk membelinya. Dia masih punya kewenangan untuk menawar, untuk membatalkan transaksi.
Kalau Anda siap dengan resiko semacam ini, maka boleh. Ya, tapi kalau Anda tidak siap, maka tidak ada opsi untuk menjual barang yang belum dimiliki dengan pembayaran yang dicicil atau dikredit. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ahlan wa sahlan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Allah dari Bogor, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga semua. Amin, Insyaallah. amin. Wa antum kadzalik. Silakan Pak. Pak Ustaz mau nanya ini, apa kalau seseorang berolahraga, katakanlah macam kayak futsal, Pak Ustaz. Ya. Nah itu kalau umpama dia bayar buat sewanya itu, tapi itu buat sewa. Nah kalau seumpama ini dia main ini dapat hadiah, Pak Ustaz. Baik hadiah ini diberikan sama kumpulan-kumpulan orang di situ, kalau enggak atau apa dia bayar berapa, jadi kalau benar dapat hadiah nah itu fungsi hadiahnya halal apa tidak, Pak Ustaz? Baik, sudah cukup Bapak. Kalau itu satu orang itu jadikan sebagai imam, kita boleh nggak sholat di belakang dia? Yang kedua masalah hadis bekam, Pak Ustaz, jadi suka bingung. Itu hadis bekam, hadisnya soalnya apa nggak tentang hari-harinya itu, Pak Ustaz, tanggal Baik. hari-hari tanggal segitu. Baik. Jelasannya, Pak Ustaz. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama, ya barakallahu fiik wa athabakumullah, kepada Bapak di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, sering dalam permainan futsal, karena memang harus sewa tempat, dan kadang juga mereka iuran untuk membeli konsumsi minuman, sekedar minuman yang sejenis. Maka kalau semua anggota itu iuran dan kemudian sewa tempat, maka halal, tidak masalah. Tetapi kalau mekanismenya yang kalah bayar, yang menang free, maka ini adalah bentuk dari judi. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan la sabaqa illa fitnatain fi khuflin aw nasrin. Tidak ada taruhan kecuali dalam dua hal. Yang kedua hal ini merupakan sarana untuk melatih diri, mempersiapkan diri untuk berjihad fisabilillah, yaitu berpacuan kuda ataupun memanah. Ya. Kalau pacuan kuda memanah, maka boleh dikatakan yang menang free, yang kalah bayar. Atau bahkan sebaliknya, masing-masing taruh uang 100.000, 1 juta, 2 juta, yang menang dapat, yang kalah rugi. Itu boleh. Kenapa? Karena ini untuk memotivasi orang bersiap-siap, mempersiapkan fisik dan skill untuk berjihad fisabilillah. Adapun futsal itu tidak ada artinya untuk jihad fisabilillah. Tidak ada korelasinya dengan jihad fisabilillah. Maka tidak boleh dengan sistem taruhan seperti itu. Kemudian kalau menjadi imam, ya mereka kemudian datang waktu sholat, maka ini satu hal yang bagus. Walaupun mereka dosa sebelum sholat dengan judi yang dilakukan dengan taruhan tadi, kemudian mereka sholat, maka tidak masalah Anda menjadi imam di belakang, imam bagi mereka, ataupun Anda menjadi makmum di belakang mereka, karena dosa mereka itu tanggung jawab mereka. Ya, tidak perlu perebutan siapa menjadi imam. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga berkaitan Hadis apa tadi? Hadis tentang bekam, ya. Iya. Ada tanggal Ayyamul Bid 13, 14, 15 yang paling utama, dan juga ada pantangan berbekam di hari Rabu. Seperti itu riwayat-riwayat yang wallahu ta'ala sebatas yang saya ketahui itu riwayat yang hasan, yang layak untuk dijadikan dalil. Maka insyaallah tidak mengapa kita berbekam dengan mengakomodir, memperhatikan hari-hari tersebut. Namun perlu difahami bahwa itu sebatas anjuran. Adapun orang yang betul-betul dalam kondisi emergensi, betul-betul mendesak untuk berpekam, maka lakukan saja di hari apa saja. Karena kalau sudah mendesak, memang betul-betul sakit harus segera dipekam, maka tidak perlu kita memperhatikan hari-hari tersebut. Itu hanya berlaku bagi orang yang memang dalam kondisi belum terdesak, belum terpaksa untuk berpekam. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan. Sudah ada panggilan yang masuk? Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Abu Adi di Bekasi. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
mau bertanya Ustadz tentang saya ada rencana untuk menjual sebuah rumah Ya. penjual. Nah ini kita tidak melibatkan bank ya. Ya. Jadi konsepnya kepercayaan saja. Mm-mm. Sebagai contoh kita menjual rumah sebesar 300 juta, 150 juta sebagai DP, 150 juta lagi dicicil dalam kurun waktu 3 tahun. Ya. Nah, bagaimana seandainya di tengah perjalanan itu ada Macet. macet? Nah, sebagai kita yang belum tahu seperti itu, maksudnya sebagai secara syariah seperti apa Ustaz supaya kita tidak menyalahi perjanjian antara kedua pihak gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, sudah cukup Abu Adi? Boleh yang kedua Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, mungkin ini temanya lain mengenai doa di dalam sujud. Ya. Apakah kita memvariasikan doa atau sebaiknya mengulang-ulangi doa? Ya, bacaan sujud maksudnya. Ya, bacaan sujud. Baik. Doa di setiap sujud ya, doa di. Iya. Subhana rabbiyal a'la itu ya. Iya, subhanallah. Baik. Maksudnya doa setelah subhana rabbiyal a'la, kita kan biasa banyak ada berdoa lagi Ustaz. Iya. Sunahkan untuk berdoa. Nah, sebaiknya mengulang-ulangi doa atau doa macam-macam. Iya, gitu. Baik. Sudah cukup. Ya, baik, barak. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Abu Adi di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, ketika kita mengutangkan sejumlah harta kepada orang lain, agar kita merasa tenang, tidak khawatir tentang status piutang kita, nasib piutang kita, maka Islam sudah mengajarkan. Pertama, buatlah penjualan jual beli itu, transaksi itu secara formal. Ada AJB-nya, ada akad jual belinya secara formal di notaris. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan itu dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang yang beriman, kalau kalian berhutang hingga tempo tertentu, tulislah, catatlah, alias legalkan utang piutang tersebut. Akadnya dilegalkan di notaris. Sehingga punya kekuatan hukum kalau memang diperlukan untuk adanya gugatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah juga mengajarkan adanya saksi. Adanya saksi. Allah juga wa asyidu idza tabayatum, kata Allah dalam ayat yang sama. Dan persaksikanlah kalau kalian sedang bertransaksi, berjual beli. Di ayat selanjutnya Allah juga mengajarkan opsi ketiga, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian sedang safar, tidak ada juru tulis, tidak mungkin untuk melakukan akad di notaris, maka farihanun maqbudah. Sebagai gantinya, alternatifnya adalah kalian mendatangkan jaminan bor atau barang gadai, sehingga kita merasa aman. Kalau dia gagal bayar, kita punya aset lain yang bisa kita cairkan, kita jual untuk menutupi kekurangan pembayaran. Ini langkah pertama. Lakukan langkah-langkah yang menjadikan transaksi kita memiliki basis atau jaminan sehingga akad kita safety. Yang kedua, Anda juga boleh bersyarat kepada pembeli bahwa rumah yang Anda transaksikan itulah yang menjadi jaminannya. Tidak harus aset lain. Yang opsi kedua ini, rumah yang ditransaksikan itu digadaikan karena teorinya barang yang telah dijual belikan itu secara sah berpindah kepemilikan kepada pembeli. Sehingga ketika ada kesepakatan barang objek akad itu digadaikan kepada penjual, maka berarti penjual walaupun sudah sah transaksi jual belinya, penjual boleh punya akses untuk kemudian menyita rumah tersebut, untuk kemudian dilelang secara terbuka, secara transparan, dijual kembali untuk menutupi sisa tagihan yang belum terbayarkan. Solusi selanjutnya, kalau memang kondisinya memang betul-betul tidak memungkinkan ya, dan pembeli betul-betul sedang dalam kondisi kesulitan, itu satu-satunya aset yang dia miliki, rumah yang dia huni beserta anak istrinya. Kalau disita dijual kembali, kasihan dia harus pergi kemana. Maka Anda sebagai seorang muslim,
dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu bisa melunasinya. Mampu untuk melunasinya. Dan opsi terakhir yang bisa Anda lakukan kalau memang nasabah Anda betul-betul tidak kooperatif, catatannya betul-betul tidak kooperatif, maka Anda berhak untuk melakukan gugatan, melaporkan kepada aparat yang berwenang dan seterusnya melalui proses selanjutnya pengadilan dan kemudian sita. Karena Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani dzulmun yuhillu irdahu akubatah. Penundaan atau penundaan orang yang mampu, orang yang tidak kooperatif itu adalah satu praktek kezaliman yang menjadikan dia halal untuk apa? Digunjing, dilaporkan, dibeberkan perilakunya, dan juga halal untuk dihukumi agar dia jerak tidak melakukannya dan dia betul-betul kemudian kooperatif untuk melunasi sisa tagihannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan doa dalam sujud ya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang sujud, beliau mengatakan ammas sujud fa'aktsiru fihi minad du'a faqaminun an yustajab lakum. Adapun sujud itu perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena doa yang kau utarakan di saat engkau sujud itu adalah doa yang sangat layak untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah berselisih pendapat perihal doa yang dimaksud di hadis ini. Apakah doa-doa itu adalah doa yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, atau boleh menggunakan doa apa saja selama bahasa Arab, atau bahkan boleh doa apa saja dengan bahasa apa saja. Maka wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, karena redaksi hadisnya bersifat mutlak, fa'aktsiru fihi minad doa, perbanyaklah berdoa dengan kata-kata yang umum. Maka doa apa saja yang itu memang relevan, doa itu yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi kita, baik doa itu sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis, atau doa itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maka boleh diutarakan terus menerus doanya itu saja, atau berganti-ganti setiap sholat, setiap sujud berbeda lagi doanya, maka insya Allah tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dalam satu sujud membaca, memohon banyak permintaan juga insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah. Baik, sudah ada panggilan berikutnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Fahri di Tangerang Selatan. Ya, silakan Bapak Fahri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah dan para kru Fatwa TV. Amin wa antum kadzalik. Tafadhal, silakan. Ana mau nanya Ustadz, Ya. karena sama tim itu sedang ingin membuat usaha, Ya. usaha seperti KPR syariah begitu, tapi Ya. kita ingin menggunakan akad IMBT dengan sewa. Ya. Sewa sampai akhir, nanti baru kita jual atau mungkin dihibahkan saja di akhir selesainya sewa. Nah, pertanyaannya Ustadz, ketika kita mau deal dengan pembeli itu, bolehkah kita meminta seperti jaminan sewa, misal 1 tahun biaya sewa untuk dijaminkan itu. Nah, itu nggak kita apa-apakan, tapi untuk kalau misalnya dia gagal bayar, ada untuk ditambal untuk dari dana yang dia sudah setorkan itu di awal. Nah, kedua, apabila proses tersebut nasabah memilih rumah dari suatu developer, tapi developernya masih rumahnya tersebut masih inden yang diinginkan oleh pembeli, apakah itu kita boleh tetap memintakan dana tersebut kita taruh di rekening escrow, tapi dia boleh nyicil gitu sampai sewanya terpenuhi apa tidak? Ya. Lalu dalam akad IMBT ini kita menyewa tiap itu ada kerusakan, ada biaya PBB dan lain-lain. Itu apakah harus kita sebagai penjual yang tetap menanggung, ataukah boleh kita bebankan kepada debitur tersebut? Baik. Dan terakhir Ustaz, Ya. apabila debiturnya taruhlah kita akadnya 5 tahun, di tahun ketiga dia gagal bayar, terus sudah ditombok dengan uang yang pertama tadi, itu sudah habis, masih ada sisa 1,5 tahun. Nah,
itu bagaimana dengan nasabah tersebut? Apakah boleh kita usir dari rumah dan itu kita alihkan ke pihak lain, ataukah harus dijual dan untuk mengembalikan kerugian kita penjual dan sisanya untuk menutup kerugian pembeli yang sudah menyewa di atas harga rata-rata. Ya. Barakallah. Baik, sudah cukup? Sudah cukup. Baik, ya. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Bapak Fahri di Tangerang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Fahri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. IMBT atau yang dikenal dengan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. Ini adalah bahasa kerennya dari leasing. Bahasa keren dari leasing. Leasing yang ada di masyarakat. Ketika orang sewa selama 10 tahun, 5 tahun, kemudian ketika dia kooperatif tidak pernah telat, maka di akhir leasing rumah tersebut menjadi milik penyewa. Itu kemudian dibahasakan keren menjadi MBT. Karena ini adalah kawin silang antara sewa dengan jual beli. Dua akad yang berbeda tetapi dipaksakan untuk dikawinkan sehingga pihak pengkredit, pihak penjual selalu diuntungkan. Berdalih ketika gagal bayar ini kan belum menjadi milik pembeli, ini masih milik penjual. Sehingga ditarik sesuka hatinya. Ketika meminta cicilan, dia minta cicilan yang tinggi. Kenapa? Ini kan jual beli, nilainya tinggi, tidak sama dengan sewa menyewa. Dan resiko yang negatif yang tidak enak dari kedua akad jual dan akad sewa ini semuanya dibebankan kepada nasabah. Ini praktek yang zalim. Karena itu para ulama mengatakan IMBT itu boleh dengan catatan dua akad ini berdiri secara terpisah. Selama masa sewa, maka berlakulah hukum sewa menyewa. Utuh, tidak tercampur dengan hukum jual beli. Sehingga kalau ada kerusakan rumah selama masa sewa berlaku, maka itu tanggung jawab pemilik rumah yaitu penjual. Servis rumah dan lain sebagainya itu tanggung jawab pemilik rumah. Demikian pula halnya penyewa dalam ini selama masa sewa, maka dia betul-betul diperlakukan sebagai penyewa. Tidak boleh diperlakukan sebagai ganda, ya penyewa ya pembeli. Ini suatu hal yang rancu. Ini termasuk gharar. Dan itu haram hukumnya. Sehingga selama masa sewa, berdirilah semua hukum, dipenuhilah semua hukum sewa menyewa. Kerusakan fisik, pintu rusak, dan lain sebagainya itu tanggung jawab, genteng bocor tanggung jawab dalam hal ini kreditur yang menghutangkan atau pemilik rumah yang menyewakan. Kemudian setelah masa sewa selesai, barulah dijalankan akad jual beli terpisah. Sehingga ini adalah jual beli bersyarat dengan redaksi. Kalau Anda menyewa rumah ini selama 5 tahun, Anda membayar uang sewa tepat waktu, tidak pernah ngemplang, tidak pernah telat, maka setelah 5 tahun saya berjanji akan saya jual rumah itu kepada Anda dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah, 10 juta saja misalnya. Maka ini akad yang terpisah, maka halal. Tetapi ketika dicampur adukkan, ya ada unsur jual belinya, ada sewa menyewanya di saat yang sama, maka ini adalah gharar dan itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena itu para ulama kontemporer berfatwa, IMBT itu boleh dengan catatan dua akad ini, sewa dan jual beli, dipisahkan waktunya, dipisahkan nilai jual beli dan nilai sewanya, dan hukum-hukumnya pun dipisahkan. Kapan dia berstatus sebagai penyewa dan kapan dia berstatus sebagai pembeli. Itu dipisahkan antara waktu dan nilainya. Ada nilai yang terpisah. Tapi kalau dengan satu harga, Anda setiap bulan bayar misalnya 5 juta dalam 5 tahun, kalau terus-menerus, maka rumah ini secara otomatis menjadi milik Anda. Selama belum terpenuhi 5 tahun, maka rumah ini belum menjadi milik Anda, karena ini baru sewa. Ini adalah kawin silang ya. Akhirnya identitasnya tidak jelas. Laki atau perempuan. Jual beli itu laki-laki. Gentle. Ketika saya jual, sejak akad, maka rumah telah berpindah kepemilikan kepada pembeli. Itu gentle. Sehingga resiko semua tanggung jawab pembeli. Dan saya punya resiko.
ketika menjual dengan pembayaran terhutang, maka bisa jadi gagal bayar. Saya harus repot nagih, saya harus nunggu, saya harus menunda, menangguhkan orang yang kesusahan. Itu gentle. Ketika saya melakukan sewa, ya sewa itu separuh-separuh itu berjenis kelamin wanita. Tidak terlalu pemberani. Orang yang menyewakan tidak berani karena resikonya kecil. Kalau gagal bayar ya sudah kita usir saja dia. Karena itu bukan rumah dia, rumah saya. Saya punya wewenang untuk mengusir penyewa yang tidak bayar. Nah, campur aduk antara jual dan beli sewa ini secara hukum gharar dan itu haram hukumnya. Sehingga berbagai pertanyaan tadi selama masa sewa, ya itu resiko dari pemilik rumah yang menyewakan. Karena belum ada jual beli. Baru berlaku hukum sewa menyewa. Demikian pula ketika ternyata penyewa gagal bayar uang sewanya, ya silakan diusir. Dia belum rugi karena dia belum ada ikatan jual beli. Jual belinya itu kalau sudah kooperatif dalam tempo waktu tertentu, bayar uang sewa dengan pembayaran yang tepat waktu, tidak menunda sedikit pun, ya, tidak ngemplang. Kemudian setelah itu baru diadakan akad baru. Setelah selesai masa sewanya, baru diadakan akad baru jual beli. Atau akad jual belinya baru dimulai. Selama masih masa sewa, maka itu sewa menyewa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Kami persilahkan pada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ummu Fikri dari Medan. Ya, silakan Ummu Fikri. Ya, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ana bertanya tentang orang tua kami sudah meninggal dua-duanya, meninggalkan rumah. Nah, rumah ini kata adik pada enggak kemana, biarlah salah seorang, katakanlah saya misalnya yang membeli. Menghuni atau membeli? Membeli. Baik. Rumah orang tua kita bersaudara 4 orang. Baik. Jadi gini, kalau seandainya gini, kan nanti kalau rumah ini dijual berarti itu dibagi 6 ya Ustadz, karena kami bersaudara 4 orang. Ya. Saudara laki-laki ada 2. Perempuan 2. Perempuan 2, berarti dibagi 6 gitu Ustadz, betul, ya dulu. Betul. Jadi laki-laki dapat 2-2. Nah, saya berpikir gini, kalau biar lebih gede dapatnya, jadi saya nggak usah dimasukkan dalam yang 6 itu. Boleh nggak Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Jadi ya saya nggak usah masuk di yang 6 tadi, udah berarti bagi 5 pertama. Nah, yang kedua, ada teman dia itu notaris. Oh, itu bagusnya juga akad jual beli itu dimasukkan, apa istilahnya, dibawa ke notaris atas melalui notaris gitu Ustaz. Yeah. Tapi sekarang kenyataannya kalau agak notaris itu agak ribet juga Ustaz untuk pembiayaan segala macam. Nah, ini pertanyaan dari Ana. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Baik. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Fikri di Medan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ummu Fikri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam hukum waris itu bersifat otomatis. Ketika orang tua kita meninggal, maka harta yang beliau tinggalkan itu secara otomatis sah menjadi milik ahli waris. Praktek bagi waris itu hanya sekedar praktek untuk memberikan atau menyerahkan harta masing-masing, bagian masing-masing. Tapi secara status hukum itu telah sah menjadi milik ahli waris. Nah, dalam prakteknya, kalau ternyata ada sebagian ahli waris yang karena mungkin memiliki kelapangan rezeki, karena ingin agar saudaranya mendapatkan yang lebih banyak, karena memang mereka membutuhkan, maka tidak masalah kalau kemudian salah satu dari mereka menghibahkan bagiannya kepada seluruh saudaranya secara merata, sesuai dengan komposisi atau pembagian waris. Sehingga kalau tadi Ummu Fikri mengatakan saya tidak usah dihitung, sehingga yang seharusnya dibagi menjadi 6 dibagi saja menjadi 5, sehingga masing-masing saudaranya laki dapat 2 bagian, laki 2 bagian, yang putri dapat 1 bagian, namun bagiannya lebih gemuk, lebih besar, maka tidak masalah. Itu sah-sah saja. Namun dalam proses pengalihan hak, karena ini adalah harta waris secara hukum, ini adalah
hak mereka semua, ahli waris semua, maka prosesnya agar clear, agar bersih secara hukum positif di negara kita memang lebih baik melalui notaris, karena nanti akan ada proses balik nama, dan balik nama itu harus persetujuan oleh semua ahli waris. Ya, kalau Umu Fikri bisa mengurus itu sendiri, maka silahkan. Walaupun itu saya yakin akan lebih ribet dibanding ketika kita menyerahkannya kepada notaris. Pengalaman saya bertransaksi dengan notaris itu sederhana sebetulnya. Dokumennya dilengkapi, ada data kematian, kemudian ada bukti ahli waris sebagai status anak dengan akte dan lain sebagainya, KTP. Serahkan kepada notaris, maka proses pengalihan nama, balik nama, semuanya itu akan di-handle oleh ahli waris atau oleh notaris. Namun memang mungkin merasa ribet karena harus penetapan kematian terlebih dahulu, pembuktian bahwa tidak ada ahli waris selain yang disebutkan dalam perkara tersebut 4 orang itu, dan lain sebagainya. Memang itu proses yang harus dijalani. Dengan notaris atau tanpa notaris prosesnya akan seperti itu. Dan saya lebih menyarankan agar Umu Fikri menggunakan jasa notaris saja, tidak ribet. Akan lebih ribet kalau kita ngurus sendiri, dan dengan notaris itu lebih transparan, lebih pasti, lebih jelas, dan lebih mudah insya Allah karena mereka lebih pengalaman, sehingga nanti di kemudian hari karena prosesnya itu legal, tidak terjadi komplain, tidak terjadi persengketaan di kemudian hari karena semuanya dilakukan secara legal. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Waktunya ternyata tidak cukup, kita akhiri sampai di sini. Baik, baik pemirsa, demikianlah rangkaian live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat